Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas karamah sosok mulia Habib Shaleh Al-Hamid, Waliullah Tanggul. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Secuil kisah dari sahibul haul, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau Habib Shaleh adalah paduan lautan karamah, lautan wilayah, lautan asrar, lautan anwar, lautan syariah, lautan hakikah, dan lautan ma'rifah, Qutbul Ghaus, Ahlud Dak, Sahibul Waqt, dan Faridu Zamanihi. Kewalian beliau terang benderang seperti matahari di siang hari, disaksikan kalangan khas maupun kalangan awam, para habaib, para ulama, sholihin, pejabat, orang kaya, orang miskin, artis, rakyat jelata, yatim piatu, kaum fakir, semua datang kepada beliau. Hidupnya bertabur karamah dan akhlak yang mulia. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki keterikatan hati yang besar kepada para salaf leluhurnya, Aulia min Bani Alawi, hingga beliau pun diperhatikan secara khusus oleh mereka dari alam barzakh. Ruh mereka silih berganti mendatangi beliau, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam tidur beliau. Hingga Ar-Ruh Asy-Syarif Fakrul Wujud Sahibul Karami Waljud Syekh Abu Bakar bin Salim menemui beliau, meminumkan kepada beliau Bahrul Hakikah atau Samudra Hakikat, hingga beliau bergelimang cahaya meraih Futuhal Arifin, terbuka segala hijab hissi dan ma'nawi. Beliau menjadi kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahkotanya para wali Allah dan kekasih hati orang-orang soleh. Beliau lautan kedermawanan yang tak bertepi, sumber keberkahan yang tidak pernah habis, pembuka pintu rahmat Allah, pengangkat bala atau musibah umat Rasulullah, dan wasilah yang agung bagi terkabulnya hajat makhluk-makhluk Allah. Habib Shaleh berasal dari Hadramaut, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim yang ke-10. Marga beliau Al-Hamid berasal dari Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lahir tahun 1313 Hijriah di kota Korbah. Ayahnya bernama Muhsin bin Ahmad, seorang alim, abid, mukhlis dan wali yang dicintai masyarakat di daerah Wadi Amin. Ibunya seorang ahli zuhud. Habib Shaleh pertama kali melakukan rihlah dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi. Awalnya tinggal di Lumajang, kemudian pindah ke daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur, dan menetap di sana hingga wafat. Keharuman nama beliau tersebar hingga ke seluruh belahan bumi. Manusia dari dalam maupun luar negeri berkunjung dan mendatangi beliau dari Amerika, Belanda, Afrika, Cina, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, dan lain-lainnya. Mereka datang untuk mendapatkan berkah, memohon doa-doanya, dan dengan mendekati beliau berharap mendapat hujanan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang datang kepada beliau telah dikasyaf oleh beliau sehingga mereka mendapatkan jawaban atau pertolongan dari beliau sebelum mereka mengutarakan masalahnya. Dan tiada seorang pun bertawasul, bertawajuh kepada beliau, melainkan selalu tercapai segala hajat dan mendapatkan apa yang diinginkannya berkat tingginya makam beliau di sisi Allah. Para wali yang hidup sejaman dengan beliau menyaksikan tingginya kedudukan beliau. Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah ketika sedang berkunjung ke Indonesia dan bertemu Habib Shaleh berkata, "Sesungguhnya Habib Shaleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya. Beruntunglah kalian bersama dengannya. Sesungguhnya walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian dengan jasadnya yang zahir,
Tapi sebenarnya beliau tidak bersama dengan kalian, karena hatinya telah terikat dengan tali cinta pada Tuhannya dan telah tertambat pada pintu arasy-Nya. Habib Ja'far berkata kepada Habib Soleh, telah datang kepadamu sesuatu yang wahbi, bukan kasbi. Wahbi di sini bermakna pemberian langsung dari Allah. Kasbi di sini bermakna suatu yang dicapai dengan usaha. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafsy Kuitang berkata bahwa beliau tidaklah berucap dan tidak berbuat sesuatu kecuali atas izin Habib Soleh. Habib Ali memuji, wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu dan segala permohonanmu selalu dikabulkan. Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Hamid, waliullah asal Brani, Probolinggo, suatu hari bermimpi mengunjungi Habib Soleh. Ketika sampai di depan rumahnya, beliau mendengar seperti suara Habib Soleh dari dalam masjid. Maka beliau segera menuju ke masjid dan ternyata Habib Soleh berada di dalamnya dengan didampingi oleh seorang dengan wajah yang amat tampan dan memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Maka Habib Husain berkata dalam dirinya dengan penuh keyakinan bahwa orang tersebut pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Husain berada di hadapan mereka, maka Habib Soleh memberi isyarat kepadanya agar menyalami orang yang di samping beliau. Ketika Habib Husain hendak menyalaminya, orang tersebut justru memberi isyarat agar Habib Husain menyalami Habib Soleh terlebih dahulu. Hal ini merupakan bukti yang cukup jelas akan keluhuran martabat Habib Soleh yang telah mencapai tingkatan khalifah yang sempurna sebagai Al-Warid Al-Muhammadi, pewaris kakek beliau yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abah Guru sekumpul pun mencintai dan memuliakan Habib Soleh, mengambil berkat dari Habib Soleh dan memajang foto Habib Soleh dalam ukuran besar di ruang tamunya. Abah Guru juga gemar melantunkan qasidah karangan Habib Soleh. Kata Abah Guru, Habib Soleh Tanggul ibarat Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Doa Habib Soleh sangat mustajab, mendahului kilat yang menyambar. Karomah yang diberikan Allah kepada Habib Soleh menunjukkan bahwa beliau hamba yang disayanginya. Habib Soleh melakukan uzlah atau mengasingkan diri dari manusia selama 3 tahun di dalam kamar khalwatnya. Selama itu pula beliau tidak menemui seorang manusia dan tidak seorang pun menemuinya. Hingga suatu hari datanglah Al-Qutub Al-Azim Wal Ghaus Al-Kabir Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menuju kediamannya dan memperkenankannya untuk keluar dari tempat khalwatnya. Lalu Habib Abu Bakar mengajaknya ke Gresik dan menyuruh beliau untuk mandi di Jabiah. Jabiah makna di sini adalah kolam mandi khusus. Kemudian atas perintah Rasulullah, Habib Abu Bakar memakaikan jubah, imamah dan sorban hijaunya kepada Habib Soleh sebagai pertanda beliau telah mengemban makam Kutubiyah dan Ghausiyah. Diceritakan oleh seorang sahabat terdekat beliau semasa hidupnya, almarhum Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, bahwa ketika manusia berduyun-duyun datang kepada Habib Soleh, Habib Soleh berkata kepadanya, "Wahai anakku, ketika di dalam khalwat aku merasakan ketenangan batin di mana aku banyak membaca Al-Quran dan kitab Dalail Khairat yang berisi salawat dan salam kepada Sayyidi Sadat Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga bertemu dengan Rasulullah yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia. Di antara keramah beliau," ujar Habib Soleh, "doaku mendahului kilat yang menyambar." Dikisahkan, suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Hafsy Kuitang, Jakarta, hendak berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan salat istisqa lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Habib Soleh pun berkata, "Serahkan saja kepadaku, biar aku yang akan memohonkan hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tak berselang lama setelah Habib Soleh mengadahkan tangan ke langit, awan mendung datang dan hujan pun turun.
Ada orang kaya di Surabaya punya anak gagu, tak bisa berbicara. Sudah berobat ke Jepang, Singapura, dan lain-lain, tetapi tidak sembuh-sembuh. Namun orang ini dikenal benci kepada golongan habaib. Karena sudah lelah mengobati anaknya, tapi tidak ada hasil, tiba-tiba kawannya menyarankan untuk mendatangi Habib Saleh. Mohon doa agar anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kediaman Habib Saleh, sang bapak segera mengatakan hajatnya. Kemudian Habib Saleh berkata kepada anak tersebut, "Ya walad, tirulah suara ayam berkokok." Maka sang anak menirukan suara ayam berkokok. Lalu Habib Saleh berkata lagi, "Ya walad, tirulah suara ayam jago berkuruyu." Anak itu meniru suara ayam berkuruyu. Seketika anak itu langsung bisa berbicara layaknya seperti anak kecil lainnya. Betapa gembiranya sang ayah anaknya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat wasilah Habib Saleh. Sejak itu, orang kaya yang tadinya benci dengan habaib ini berubah total menjadi pecinta Habib Saleh. Abah Guru Sekumpul pernah mengisahkan, ketika Habib Saleh beribadah haji, datanglah seorang Arab membawa salah satu keluarganya yang lumpuh. Orang Arab itu minta didoakan oleh Habib Saleh karena mengetahui keistimewaan Habib Saleh dari teman-temannya. Maka kemanapun Habib Saleh berjalan selalu diikuti oleh orang Arab tersebut. Sampai-sampai hendak ke toilet pun diikuti dari belakang. Karena yang demikian itu, maka Habib Saleh mengangkat kedua tangannya mendoakan orang yang lumpuh tersebut. Dengan izin Allah, orang yang lumpuh tersebut langsung dapat bergerak dan berdiri layaknya orang normal. Orang Arab itu pun bercucuran air matanya, lalu memeluk Habib Saleh. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, ayah Habib Novel Solo, pernah datang ke Tanggul, Jember untuk meminta air berkah dari Habib Saleh. Air itu hendak digunakan untuk mengobati Fatimah, kakak kandung Habib Muhammad yang sakit parah dan sudah berbulan-bulan tidak kunjung sembuh. Ketika sampai di rumah Habib Saleh, Habib Muhammad bertanya kepada tamu yang ada di sebelahnya, "Sampean sudah sejak kapan datang kemari?" Tamu tersebut menjawab, "Sudah sejak 3 hari." "Wah, kalau sampean yang sudah 3 hari saja belum ditemui, apalagi saya," kata Habib Muhammad. Kemudian karena Habib Muhammad belum pernah bertemu Habib Saleh, ia pun bertanya, "Yang manakah Habib Saleh?" "Itu yang baru selesai mengambil air wudhu," kata si tamu sambil menunjuk Habib Saleh. Lalu Habib Muhammad menanyakan maksud kedatangan tamu di sebelahnya itu. Kata si tamu, "Bulan depan kontrakan rumah saya sudah habis. Saya tak sanggup lagi membayar. Sudah mencari hutangan kemana-mana, tapi tak dapat sepeser pun. Saya cari pekerjaan ke sana kemari, tapi tak ada hasil. Maka saya kesini untuk minta doa Habib Saleh supaya dimudahkan segalanya oleh Allah dan dapat membayar kontrakan rumah saya." Tiba-tiba Habib Saleh memanggil, "Ya Idrus, ta'al." Habib Muhammad Al-Idrus seakan tidak percaya bahwa Habib Saleh memanggilnya. Habib Saleh mengulangi lagi, "Ya Idrus, ta'al." Maka bangkitlah Habib Muhammad menemui Habib Saleh. "Ini berikan kepada kakakmu," kata Habib Saleh sambil memberikan sebotol air yang telah didoakan. "Insya Allah husnul khatimah," kata Habib Saleh. Hati Habib Muhammad langsung bertasbih memuji Allah. Dari mana Habib Saleh tahu fahamnya dan tahu maksud kedatangannya? Dan dari isyarat Habib Saleh ia tahu rupanya Allah menghendaki perjumpaan dengan Fatimah kakaknya. Habib Muhammad pun mengucapkan terima kasih lalu kembali ke tempat duduknya. Sejenak kemudian datanglah tamu seorang pejabat menyerahkan uang dalam jumlah yang banyak dibungkus dalam karung besar. Hadiah untuk Habib Saleh karena hajat pejabat tadi telah berhasil sebab doa Habib Saleh. Setelah menerima hadiah tersebut, Habib Saleh lalu memanggil tamu di sebelah Habib Muhammad yang telah 3 hari belum ditemuinya. "Ini untuk membayar kontrakan rumahmu." Uang sekarung itu pun
beliau berikan seluruhnya kepada si tamu. Si tamu tercengang. Hatinya bergetar mengingat Allah. Sedikit pun ia belum menceritakan hajatnya, tapi semuanya sudah diketahui oleh Habib Soleh. Ia lalu berterima kasih sambil tak kuasa menahan air matanya. Di lain waktu, dikisahkan sendiri oleh Habib Soleh. Ketika beliau ibadah haji, di saat beliau berada di Raudhah Masjid Nabawi, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian askar kepada beliau, lalu mengajak beliau ziarah ke makam-makam para sahabat. Sambil dijelaskan oleh askar tadi, ini makam sahabat ini makam sahabat ini. Esoknya datang kembali para askar itu menemui Habib Soleh, kembali mengajak beliau ziarah ke makam sahabat-sahabat Nabi yang lain, sambil mengatakan nama-nama sahabat tersebut. 3 hari berturut-turut hal itu terjadi. Sampai akhirnya beliau pun bertanya kepada para askar itu, "Kalian ini sebenarnya siapa?" Para askar itu menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui siapa kami." Esoknya ternyata askar itu tidak lagi datang. Kata Habib Soleh, "Hal ini disebabkan karena rasa keingintahuanku sehingga rijalul gaib itu tidak datang lagi." Kemuliaan akhlak Habib Soleh. Beliau adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan. Makan beliau sederhana, pakaian beliau sederhana, tinggal di rumah yang sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Banyak habib, saudara, orang-orang kaya datang kepadanya untuk merenovasi rumahnya, tapi beliau menolaknya dengan halus. Kata beliau, "Jangan diapa-apakan, biarkan saja. Saya takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang lagi ke tempat ini. Saya setiap hari berjamaah salat 5 waktu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah ini. Jangan dibongkar rumah ini." Dalam kesehariannya, beliau selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit hutang, membantu fakir miskin dan anak yatim, mempertemukan orang-orang yang belum mendapatkan jodoh, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Beliau sangat penyayang terhadap fakir miskin, para janda dan yatim piatu. Beliau gemar mengurusi segala kebutuhan mereka. Beliau memiliki kebiasaan setiap selesai sholat subuh, pergi ke stasiun Tanggul, lalu masuk gerbong KA untuk memberikan minuman hangat gratis kepada para penumpang. Beliau juga gemar membagi-bagikan uang dan sembako kepada tetangga-tetangganya. Beliau orang yang sangat dermawan, tidak pernah menolak seorang pun yang meminta-minta. Seorang ulama mengatakan, seandainya beliau tak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka beliau pun akan menyerahkan kepada yang memintanya. Beliau sangat tawadhu. Beliau senantiasa mendahului, meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada putra-putra dan cucu-cucunya. Beliau melayani dan memuliakan para tamunya. Beliau tidak akan menyentuh hidangan sebelum tamunya mengambilnya terlebih dahulu. Beliau menimba sendiri air dari sumur untuk keperluan mandi dan wudhu para tamunya. Sahabat pena pencari hikmah, berkat riwayat wali Allah Al-Habib Soleh dan berkat pangkat Habib Soleh di sisi Allah, semoga kita semua mendapat hujanan rahmat Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita apa yang diberikan kepada Habib Soleh, dan semoga madad, barakah, asrar, nafahat, anwar, dan nazrah para wali Allah selalu mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.